Ya Pak? Ya, ya, oke, ya, oke. Ya kan plagiarisme itu sebenarnya kalau metafor agak jauh ya, agak jauh. Ada yang tadi di sebelum metafor ada mimesis ya. Kalau teori teori Antoniades itu ada disebut mimesis, Pak. Mimesis itu meniru, Pak ya. Kalau metafor kan sudah tidak, metafor itu kan dia mengubah sebenarnya, tidak hanya meniru, mengubah dari subjek yang lain kan. Artinya kan pengubahan itu sudah sangat kreatif ya, tidak tidak masuk dalam kategori plagiarisme ya. Nah, yang mungkin bisa terjebak pada plagiarisme dalam aspek itu ada disebut mimesis, Pak. Mimesis itu meskipun mimesis itu juga sebenarnya kan proses meniru itu, tetapi ada dalam konsep yang sederhana untuk masuk S1 itu kan ada ATM ya kan Pak ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah itu. Jadi ketika dia sudah dimodifikasi, maka ya tidak lagi terjadi plagiarisme gitu Pak. Maksudnya gini, mungkin beda dengan tulisan ya. Kalau teks tulisan itu kan sangat apa ya, tidak kompleks gitu ya. Ketika orang menulis dan itu bisa langsung ditelusuri apa peniruannya itu gitu ya, persis sama gitu kan, karena tulisan kan sederhana bisa, apalagi dengan Google kita kan sudah langsung ketemu gitu ya. Tetapi kalau arsitektur kan itu kompleks Pak ya, banyak apa namanya, banyak banyak unsur yang terbentuk gitu, unsurnya terlalu banyak gitu Pak ya. Jadi kalaupun ya orang bisa aja nanti misalnya apa ya, eh, ada contoh nggak ya? Ada contoh misalnya, memang ada juga plagiarisme itu sengaja plagiarisme. Ada contoh misal gerbang di mana di perumahan apa, perumahan di Jakarta itu ada memakai gerbang kolosium, Pak ya. Kolosium yang sudah rusak itu lalu dipindahkan ke di Jakarta. Nah itu betul-betul plagiarisme itu ya. Itu plagiat betul karena memang sengaja dia meniru gitu, satu gerbang di sana. Atau ada juga sengaja yang meniru di perumahan Cipanas itu ada misalnya apa, rumah gaya apa, gaya Jepang ya, satu ada di perumahan itu ada beberapa kompleks ya. Ada di kompleks itu ada beberapa klaster ya. Di situ ada klaster gaya Jepang, ada klaster gaya Belanda, gaya satu. Ya itu memang bisa disebut memplagiasi gitu ya, meniru gitu. Tetapi menurut saya ini tetap saja Pak, karena unsur-unsur arsitektur itu berbeda gitu ya. Misalnya dia ketinggiannya bisa berbeda kan, kemudian lebarnya bisa berbeda. Lalu ketika dia memindahkan misalnya satu bentuk jendela yang berbeda itu kan sudah berbeda gitu ya. Jadi maksudnya plagiarisme yang betul-betul persis di dalam karya arsitektur mungkin tidak tidak jarang juga terjadi gitu Pak ya. Meskipun kalau terjadi pasti orang itu tidak kreatif gitu Pak ya. Nah, kalau metafor itu, dengan metafor itu saya yakin ini salah satu cara justru untuk menghindarkan diri dari plagiarisme gitu Pak ya. Nah, kalau mimesis itu mungkin masih terjadi Pak. Meskipun kan tadi dengan konsep ATM kan mudah juga ya Pak. Amati, tiru, modifikasi. Nah, dengan modifikasi tadi itu tidak terjadi plagiarisme gitu Pak. Ya. Nah, tapi kalau metafor itu dia justru salah satu cara yang paling kreatif. Apalagi kalau metafornya nanti kan ada berapa jenis Pak, ini saya belum jelaskan. Ada metafor yang tadi visual ya, yang naif Pak, tadi misalnya keong pindahkan jadi bentuk keong. Lalu bentuk apa, donat jadi atap donat. Nah itu kan tidak kreatif juga, itu visual Pak ya. Eh, tapi itu tidak subplagiasi ya, karena dia meniru dari subjek yang lain kan, dari objek yang lain gitu.
Nah, yang lebih kompleks nanti misalnya ada metafor intelektual ya, atau metafor puitik, ya itu sangat kompleks ya, dan itu jauh sama sekali dari aspek plagiarisme gitu. Oke, nah ini jadi kata Antonides ini ada yang teraba, apa tangible, ini yang visual metafor, ini objek visual apa atau sifat materialnya ya. Ini yang paling sederhana Pak, yang naif tadi bentuk keong menjadi keong pada bentuk bangunan ya, atau apa tadi donat ya. Terus mungkin apa, ada nggak yang pernah lihat Pak? Ada lagi nggak bentukan yang lain Pak, yang betul-betul dia memindahkan bentuk apa sesuatu ke sesuatu yang lain persis betul itu ya? Ya. Nah, meskipun itu tentu tidak ini ya. Artinya gini, dalam bentuk visual pun gitu bisa bertingkat-tingkat gitu ya. Bisa betul-betul yang dangkal tadi yang keong ke keong ya. Tetapi kalau misalnya yang apa karya arsitektur Sydney Opera itu, Sydney Opera itu di Australia ya, kayak karya AMP itu, dia betul aspek visual ya, tetapi itu sudah lebih kompleks gitu ya. Tidak semata-mata memindahkan, karena itu kan bisa, bahkan juga tafsirnya pun bisa berbeda apa ya. Ada yang menganggap itu misalnya perahu apa ya. Ya, perahu ya. Hah? Ya, layar kan. Ada yang menganggap idenya dari layar perahu ya. Tetapi juga ada yang menganggap ini kanguru ya, Australia kan. Kantong-kantong seperti apa kanguru juga kan. Ada juga yang menganggapnya apa tuh. Jadi itu artinya itu AMP sudah memproduksi, mengkreasi itu tidak semata-mata meniru secara apa naif ya. Dia sudah lebih canggih gitu ya. Ada juga yang di ini yang baru-baru ini bandara itu Bu, bandara apa? Yang kayak karya Pandu ya? Arsitek siapa? Bandara ini yang di Majalengka apa namanya, Pak? Ya, Kertajati dia memakai idiom dari apa? Tari Merak ya. Atapnya kan tari merak dan burung merak sebagai salah satu ciri khas Jawa Barat, termasuk juga apa memasukkan unsur apa ya jelas. Nah tetapi artinya itu betul juga aspek visual ya, tetapi juga sudah lebih canggih ya, tidak seperti tadi donat ke donat dari keong ke keong ya, tetapi itu memakai konsep burung merak ya, tari merak ke dalam bentuk atap dan bentuk arsitektur Bandara Kertajati. Artinya di dalam aspek yang visual pun itu bertingkat-tingkat gitu Pak ya. Bapak bisa mengolah, Ibu bisa mengolah aspek visual ini tidak semata-mata persis ya memindahkan saja, tapi mengolah dibuat dengan stilasi yang lebih canggih gitu ya. Nah yang kedua yang intangible Pak, yang tidak teraba ya, yang ini bisa bersifat intelektual ya, artinya bersama apa rasional, pikiran intelektual lebih ke apa pertimbangan rasional, atau puitik metafor ini lebih kepada aspek intuitifnya gitu ya, aspek intuitifnya gitu. Jadi idenya ini ditransfer dari ya konsep, ide, apa kondisi ya alam ya manusia atau peristiwa khusus dan sebagainya. Atau yang kedua, yang ketiga ya, ini kombinasi. Nah itu tadi mungkin yang siapa AMP di Sydney Opera maupun Bandara Kertajati itu kombinasi ya, kombinasi antara konsep visual dan juga konsep intelektual ya, atau bahkan puitik gitu. Nah jadi itu tiga cara ini ya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk
rancang karya arsitektur dengan memakai pendekatan metafor gitu ya. Ya kata ini sama ya tadi kalau kata Bergen juga sama saya kira ya. Cuma dengan kalimat yang berbeda ya. Jadi tadi aspek visual metafor yang teraga itu visual atau pictorial metafor ya. Ada asosiasi langsung antar subjek. Ya, itu yang sederhana tadi yang itu disebut pictorial kalau atau pictorial menurut Bergen atau poetic metafor ya. Yang lebih pada intuisi ya, ini yang tidak teraba ya, yang tangible, intangible atau yang intelektual ya, metafor. Jadi bukan analogis, ini yang lebih bersifat tadi intelektual ya, pertimbangan rasional itu. Nah ini kenapa saya memberi gambar ini Pak, Merak dan rusa ya. Ini rusa ya. Rusa. Coba ini Tuhan Pak Allah yang menciptakan ini untuk apa? Rusa yang ini dengan tanduk seperti ini. Perlindungan. Ya. Halo? Buat perlindungan hidup gitu. Perlindungan untuk apa? Kalau dari sisi fungsi dia lebih apa menjadi beban sebenarnya. Perlindungan dari apa? Kan dia lebih sederhana kalau dengan pakai tanduk kayak kambing ya, 2 aja. Iya. Tapi kenapa dia harus melahirkan bentuk yang meliuk-liuk yang bercabang-cabang gitu? Ya itu menurut saya bagaimana Allah sudah menciptakan ya tidak semata fungsi tapi juga estetika gitu ya. Kan luar biasa gitu ya. Luar biasa gitu. Ya maksudnya kita nggak tahu kan bisa belajar di biologi ya. Di samping fungsi estetika ini fungsi apa gitu ya. So kalau saya lihat kasat mata justru kan dia jadi beban kan. Ya, ketimbang perlindungan kan. Kalau untuk perlindungan mungkin dia lebih kuat dengan suku 2 tanduk ini gitu kan. Nah, tapi mungkin di biologi ada mungkin juga ya, saya tidak tahu ya, nanti bisa dianalisis ada fungsi-fungsi biologisnya gitu ya. Tetapi saya melihatnya kita dari segi arsitektur, Tuhan saja kan luar biasa, Tuhan saja. Allah maksudnya, Tuhan itu sudah menciptakan makhluk hidup yang sangat luar biasa gitu ya, dengan faktor tidak hanya fungsi tapi keindahan dan estetika gitu ya. Nah, karena itu ini menjadi salah satu juga sumber metafor untuk kita arsitek gitu ya. Sama seperti ini kan luar biasa sekali gitu ya. Pada saat dia makhluk gitu ya. Dan ini misalnya kan tidak semata-mata fungsi tapi luar biasa fungsi estetikanya gitu. Nah, jadi ini kan sangat kompleks ya, sangat canggih gitu. Ini bisa menjadi sumber ya tadi kan dari apa namanya? Ini kan Merak, ini Merak kan ya? Iya. Nah, seni tari Merak itu beranalogi, bermetafor dari burung merak kan? Ya, kepada tari Merak itu. Dari tari Merak itu kemudian dimetafor lagi